Harry Kane rela tukar segalanya demi trofi Euro. Yamal ingin lawan Lionel Messi di finalissima. Uruguay rebut posisi ketiga Copa America. Alvarez bersiap tinggalkan Etihad Stadium. Laurent Blanc dan Benzema reuni di Al Ittihad. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengingatkan agar para pemainnya siap menghadapi Inggris. Fuente meminta para pemain La Furia Roja berpegang pada identitas mereka, yakni bermain sepak bola yang menghibur. Ia juga menegaskan agar timnya tidak merasa diunggulkan serta tidak meremehkan tim lawan. Saya rasa jika kami bukan tim Spanyol, maka kami tak akan punya peluang untuk menang. Jadi kami fokus untuk menjadi lebih baik dan bekerja lebih baik dari sebelumnya, ujar de la Fuente. Timnas Spanyol ketambahan amunisi baru jelang final Piala Eropa. Skuad tersebut akan terdongkrak oleh kehadiran Gavi di Berlin, Jerman yang tidak ikut dipanggil ke turnamen tersebut menyusul cedera ligamen. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Gavi telah menerima undangan dari Raja Spanyol, Raja Philip VI untuk hadir menyaksikan final Euro 2024 Spanyol versus Inggris di Olympia Stadion. Gavi rencananya akan menaiki penerbangan charter ke Berlin hari ini. Striker pelapis timnas Inggris Ollie Watkins membagikan kiat-kiat timnya untuk mengalahkan Spanyol di final Euro 2024. Ia menilai bahwa Inggris harus memastikan pergerakan Rodri jika mereka ingin keluar sebagai kampiun. Menurut Watkins, gelandang Manchester City itu akan menjadi pemain yang krusial bagi La Furia Roja. Watkins yakin bahwa jika Rodri bisa dibatasi ruang geraknya, maka skema permainan Spanyol tidak bisa berjalan dengan baik. Harry Kane siap tampil di final Piala Eropa. Kapten Inggris itu bersikeras bahwa dia dengan senang hati akan menukar setiap penghargaan individu yang pernah dia menangkan untuk sebuah medali juara Euro 2024. Sebagaimana diketahui, Kane sama sekali belum pernah meraih trofi dalam karirnya. Karena itu, pemain Bayern tersebut sangat termotivasi untuk memenangkan laga final ini. Besok malam saya berkesempatan untuk memenangkan salah satu trofi terbesar yang pernah ada dan mengukir sejarah bagi negara saya, ucapnya. Bintang belia Spanyol Lamine Yamal dilarang oleh undang-undang tentang pekerja anak di Jerman untuk bermain saat extra time. Dalam undang-undang itu tertulis pernyataan bahwa pemain di bawah 18 tahun tidak dapat bekerja setelah pukul 11 malam, yang berarti Yamal harus digantikan atau akan dikenakan denda sebesar 30.000 euro. Sementara itu partai final antara Spanyol versus Inggris bakal dimulai pada pukul 21.00 waktu setempat. Otomatis laga dalam waktu normal bakal berjalan dalam 2 jam dengan akhir pada pukul 23.00 malam. Lamine Yamal mendoakan Lionel Messi bisa mengantar Argentina juara Copa America 2024 sebab Yamal ingin lawan Argentina di finalissima. Harapan Yamal untuk berhadapan dengan Messi sangat memungkinkan terjadi. Hal itu bisa kejadian jika Spanyol juga bisa menyabet juara Euro 2024. Karena dengan begitu, kedua negara tersebut akan saling bentrok di finalissima atau semacam final internasional antara pemenang trofi kontinental Eropa dan pemenang trofi kontinental Amerika Selatan. Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain internasional Portugal yang masuk dalam daftar pemain terburuk versi Marca. Pemain berusia 39 tahun itu tampil 5 kali di Euro 2024 tetapi tidak berhasil mencetak gol, meskipun ia berhasil mencatatkan 1 assist. Bintang Arsenal dan Liverpool Alexander Zinchenko dan Dominik Szoboszlai juga masuk dalam daftar tersebut. Selain itu ada pula Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, Andreas Christensen hingga Di Lorenzo. Timnas Argentina akan melawan Kolombia di final Copa America 2024 pada Minggu 14 Juli 2024 atau Senin pagi hari WIB. Superstars tim Tango Lionel Messi punya rekor menjanjikan lawan Tricolor. Messi telah menghadapi Kolombia 11 kali, mencatatkan 4 kemenangan, 5 seri dan 2 kekalahan. La Pulga mampu mencetak 3 gol dan 3 assist dari 11 penampilan tersebut. Pertemuan terkini Messi dengan Kolombia terjadi pada semifinal Copa America 2024 ketika kedua tim berbagi hasil 1-1 pada waktu normal.
Final Argentina versus Kolombia esok akan dimeriahkan penampilan khusus dari penyanyi terkenal asal Kolombia, Shakira. Selain itu, terdapat wacana unik tapi menimbulkan pro kontra yang digagas CONMEBOL selaku penyelenggara Copa America 2024. Dalam situasinya, CONMEBOL berencana menambah satu jeda halftime laga final dari biasanya 15 menit menjadi 25 menit. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada penampilan mantan pacar Gerard Pique tersebut dalam menghibur penonton di stadion. Timnas Uruguay sukses merebut peringkat 3 Copa America 2024 usai menaklukkan Kanada melalui adu penalti Minggu pagi WIB. Dalam waktu normal, Uruguay unggul lebih dulu lewat pentakor sebelum disamakan oleh Ismael Kon. Di babak kedua, Kanada sempat comeback melalui gol Jonathan David. Namun Luis Suarez membuyarkan kemenangan mereka melalui golnya di penghujung laga. Skor 2-2 memaksa laga berlanjut ke adu penalti dan di momen ini anak asuh Bielsa menang dengan skor 4-2. Bergeser ke bursa transfer, dilansir Goal, Julian Alvarez ingin meninggalkan Manchester City pada musim panas ini. Alvarez dilaporkan telah menolak kontrak anyar yang disodorkan The Citizen dan ingin meninggalkan tim. Bomber House Goal berusia 24 tahun itu telah menolak kontrak itu pada akhir musim lalu. Dia juga ingin Manchester City menetapkan harga yang logis bagi para pembeli yang berminat untuk mendapatkan jasanya. Aston Villa sedang dalam pembicaraan dengan Everton untuk menyelesaikan kesepakatan senilai 50 juta pounds untuk gelandang Amado Onana. Jika negosiasi berjalan lancar, Onana akan menjadi rekrutan ketiga Aston Villa musim panas ini. Sebelumnya, Villa telah mendatangkan dua gelandang tengah musim panas ini dengan tambahan Enzo Barrenechea dari Juventus dan Ross Barkley dari Luton Town. Ex-pelatih timnas Prancis Laurent Blanc resmi menjadi juru taktik baru untuk klub Saudi Pro League Al Ittihad yang diperkuat Karim Benzema. ESPN mewartakan pada Sabtu 13 Juli Al Ittihad merekrut Laurent Blanc atas rekomendasi Karim Benzema yang memerlukan pelatih berbahasa Prancis. Kendati demikian, Al Ittihad tidak mengungkapkan besaran gaji dan durasi kontrak yang diberikan kepada Laurent Blanc. Blanc dan Benzema sendiri pernah bekerja sama untuk timnas Prancis dalam Piala Eropa 2012. Mantan bek Manchester United Rafael Varane akan pindah ke Serie A setelah setuju bergabung dengan Como. Perwakilan pemain tersebut sekarang akan meninjau ketentuan kesepakatan sebelum sang pemain menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kesepakatan resmi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Como siap menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Varane, yang sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya bersama klub Inggris MU. Jersey Real Madrid bernomor punggung Kylian Mbappe laku keras. Para supporter El Real harus bersabar jika ingin membeli jersey tersebut, sebab pengirimannya akan tertunda sekitar sebulan akibat banyaknya peminat. Pasalnya, jersey Mbappe baru bisa dipesan per 11 Juli, namun baru bisa tiba di tangan pembeli paling cepat bulan depan. Hal itu diumumkan langsung oleh toko online Real Madrid. Diketahui jersey kandang otentik lengan pendek bertipe player issue dibanderol seharga $215 atau sekitar 3,4 juta rupiah. Sedangkan tipe standar dijual seharga $150 atau sekitar 2,4 juta rupiah. Nasib Joao Cancelo di Barcelona belum jelas. Blaugrana belum berikan proposal kepada si pemain dan Manchester City. Padahal City siap turunkan harga. Klub asuhan Guardiola itu awalnya membuka harga Joao Cancelo di angka 30 juta euro. Kini City siap menurunkannya jadi 20 juta euro atau setara 350 miliar rupiah. Rumor lain menyebut Juventus turut berminat kepada Cancelo yang dulu pernah bermain di Turin pada musim 2018 hingga 2019. Raksasa Katalan Barcelona diberitakan berminat memboyong talenta muda timnas Spanyol Nico Williams. Bos La Liga Javier Tebas menyebut transfer itu bisa saja menjadi kenyataan. Tebas menilai transfer bisa saja terjadi asalkan Barca mampu mengikuti aturan 1:1 La Liga. Aturan 1:1 La Liga merupakan bagian dari kebijakan finansial fair play di Liga Spanyol. Klub dengan keuangan 1:1 dapat membelanjakan setiap euro yang didapatkan atau disimpan.
Pengadilan Jerman pada Jumat memenangkan gugatan Anwar El Ghazi akibat diputus kontraknya oleh klub Bundesliga Mainz secara tidak sah. Putusan ini beberapa bulan setelah dia menolak untuk tetap diam atas dukungannya terhadap Palestina. El Ghazi memiliki kontrak dengan Mainz hingga 2025 dan BBC melaporkan klub harus membayar gajinya selama 9 bulan terakhir dengan total 1,7 juta euro atau 29 miliar rupiah sebagai akibat dari pemutusan kontrak tersebut. Kepa Arrizabalaga saat ini kembali ke Chelsea setelah menghabiskan musim pinjamannya di Real Madrid. Tetapi kabarnya ia hanya berlatih dengan skuad pengembangan sehingga cukup jelas bahwa masa depannya berada di luar klub. Baru-baru ini rumor mengenai minat potensial dari klub Liga Pro Saudi Al Ittihad mencuat. Tetapi menurut The Athletic, Chelsea telah menolak tawaran awal dari mereka. Laporan itu tidak menyebutkan berapa besar tawarannya. Klub Liga Skotlandia Celtic hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Kasper Schmeichel. Spesialis transfer Fabrizio Romano telah memberikan informasi terbaru untuk mengonfirmasi bahwa pengumuman akan segera dilakukan. Melalui Twitter, Romano mengonfirmasi bahwa pemain internasional Denmark itu akan segera melakukan tes medis, kemudian menandatangani kontrak selama 1 tahun, tetapi dengan opsi perpanjangan. Masih soal transfer pemain, dikutip Diario AS, PP Reina akan menjadi rekrutan terbaru tim promosi Serie A Como 1907. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan kiper berusia 42 tahun itu akan menjadi rekrutan Como dengan kontrak 1 tahun sebagai agen bebas. Selain Reina, mantan pemain Liverpool lainnya Alberto Moreno juga kabarnya semakin dekat untuk merapat ke Stadion Giuseppe Sinigaglia. Dilansir dari Sport Bible Sabtu 13 Juli 2024, UEFA mengubah peraturan di Euro 2024 hanya selang sehari sebelum laga final. UEFA mengubah peraturan dengan mengizinkan beberapa pemain bisa mendapat gelar top skor jika jumlah golnya sama karena tak melihat jumlah assist yang dicetak. Saat ini ada 6 pemain yang berada di jalan top skor dengan torehan 3 golnya, yakni Dani Olmo, Harry Kane, George Mikotadze dari Georgia, Cody Gakpo dari Belanda, Ivan Škrans dari Slovakia dan Jamal Musiala dari Jerman. Namun hanya Olmo dan Kane yang masih memiliki kesempatan menambah gol. Legenda sepak bola Portugal Luis Figo angkat bicara soal kegagalan negaranya di Euro 2024. Tapi ia enggan membahas Ronaldo. Legenda Real Madrid ini menilai tak ada gunanya menyalahkan hasil buruk negaranya hanya kepada satu sosok seperti Ronaldo. Banyak hal telah terjadi dan lebih mudah untuk dibicarakan. Tapi bagaimanapun juga mengingat semua yang terjadi, jelas bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan secara berbeda, ucap Luis Figo. Ada perilaku bintang Chelsea Cole Palmer yang menjadi sorotan saat mewakili timnas Inggris U21. Tahun lalu, Palmer nekat selebrasi di depan pangku cadangan timnas Spanyol setelah beri assist untuk gol di final Euro U21. Pemain Spanyol yang paling vokal adalah Alex Baena yang kini juga sudah masuk skuad senior. Ia langsung menegur Cole Palmer saat itu juga. Bahkan rekan setimnya saat itu Sergio Gomez sampai dibuat kesal gara-gara aksi selebrasinya. Kini tidak heran jika para pemain La Furia Roja termotivasi untuk balas dendam pada Cole Palmer. Ayah Lamine Yamal, Monir Nasrawi, memberikan dukungan kepada sang anak menjelang laga final Euro 2024. Ia memprediksi Spanyol bakal melindas Inggris 3-0. Meski begitu, Monir tak terlalu berharap Yamal bisa bikin gol di laga final. Baginya yang terpenting adalah Yamal berhasil membawa Spanyol menjadi juara Piala Eropa 2024. Yamal sendiri telah mengukir 3 assist dan 1 gol untuk La Furia Roja di turnamen ini.